Urgensi polisi memeriksa kejiwaan tersangka penganiaya pegawai toko roti. Kami akan bahas bersama psikolog forensik Reza Indragiri. Selamat petang Mas Reza, terima kasih sudah berbagi di Kompas Petang sore hari ini. Mas Reza, saya langsung saja. Ini kan polisi sebenarnya sudah mengantongi bukti kuat. Ada video yang begitu detil terjadinya penganiayaan dan juga pengakuan tersangka. Apakah sebegitu urgent harus dilakukan pemeriksaan kejiwaan juga bagi tersangka? Sebetulnya tidak, karena pertanyaan nomor satu pun yang harus dijawab oleh pihak terperiksa adalah apakah Anda dalam keadaan sehat. Dan sekiranya penyidik bisa melihat bahwa terperiksa ini mampu menjawab sesuai dengan pertanyaan yang diajukan, maka tidak ada urgensi untuk melakukan pemeriksaan psikologis itu. Namun, sekiranya penyidik menangkap tanda-tanda atau indikasi kendala dalam komunikasi, dan kendala itu barangkali berkaitan dengan kondisi kejiwaan terperiksa, maka memang masuk akal juga sekiranya penyidik memutuskan untuk melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan. Tapi saya ini orang forensik, bukan orang klinis. Alhasil, cara pandang saya terhadap suatu kasus barangkali akan terdengar agak keji, bahwa ketika dihadap-hadapkan ke saya antara isu penegakan hukum dengan isu tentang kondisi kejiwaan tertentu, termasuk abnormalitas tertentu, maka saya akan memprioritaskan isu penegakan hukumnya. Dengan kata lain, saya akan berpikir tentang bagaimana terperiksa ini bisa menjalani proses pertanggungjawaban pidana. Ya. Itu yang menjadi pokok pikiran terdepan saya. Artinya kalau ini kan korban sendiri sudah menyebut bahwa pelaku atau tersangka bisa melakukan pekerjaan bahkan memimpin cabang toko roti di salah satu wilayah. Apakah ini sebenarnya juga sudah bisa membuktikan bahwa tidak ada gangguan kejiwaan terhadap tersangka? Ada dua hal yang bisa saya berikan sebagai tanggapan. Pertama, karena kita sedang tidak berbicara semata-mata tentang orang yang konon memiliki kondisi kejiwaan tertentu, tapi kita sedang berbicara tentang seseorang yang diduga sudah melakukan pidana, maka tidak tertutup kemungkinan orang yang melakukan pidana akan menggunakan siasat atau strategi hukum agar lolos dari pertanggungjawaban pidana. Itu poin pertama. Jadi melakukan malingering guna mengadali atau menyiasati proses hukum. Yang kedua, andaikan yang bersangkutan dicap memiliki kondisi kejiwaan yang abnormal, bahkan yang paling parah sekalipun, jangan lupa sudah ada jurisprudensi dari Pengadilan Negeri Jakarta Barat di mana majelis hakim menjatuhkan vonis bersalah dan mengirim ke penjara seorang terdakwa yang hadir di ruang persidangan dengan membawa klaim bahwa dia punya penyakit jiwa. Ini menunjukkan bahwa otoritas Mahkamah Agung sekarang lebih restriktif atau lebih ketat lagi terhadap insanity defense, terhadap klaim-klaim bahwa seorang terdakwa memiliki kondisi kejiwaan yang barangkali mereka harapkan akan menjadi modal bagi mereka untuk lolos dari jerat hukum. Jadi kemungkinan malingering atau pura-pura sakit untuk menyiasati hukum, dan yang kedua sudah ada jurisprudensi yang membuat klaim-klaim sakit jiwa itu tidak dengan mudahnya lolos dari pertanggungjawaban pidana. Tapi Mas Reza, di tahap gangguan kejiwaan bagian mana ketika seseorang itu bisa lolos dari hukum tapi mendapat penanganan kejiwaan seperti itu? Kalau memang ini menjadi salah satu kekhawatiran. Pertanyaan bagus, pertanyaan gitu, tetapi saya memilih untuk tidak menjawab pertanyaan itu agar tidak menjadi amunisi yang dimanfaatkan oleh para pesakitan manapun itu untuk kemudian menggunakan siasat-siasat tertentu dengan menggunakan perspektif yang saya sampaikan. Justru saya ingin mengingatkan isi pasal 44 ayat 2 KUHP yang acap kali juga dikesampingkan oleh otoritas penegakan hukum, bahwa ketika seorang pesakitan atau terdakwa atau bahkan tersangka dianggap memiliki kondisi kejiwaan yang sifatnya abnormal, klaim itu tetap diposisikan sebagai klaim sepihak. Pasal 44 ayat 2 mengharuskan bahwa setiap orang yang sudah ditetapkan sebagai tersangka misalnya tetap dibawa ke ruang sidang agar bisa diuji oleh hakim. Hakimlah satu-satunya pihak yang punya kewenangan untuk menetapkan apakah sang tersangka atau terdakwa itu nanti akan dikirim ke rumah sakit jiwa ataukah bentuk-bentuk penanganan hukum lainnya. Dengan demikian, saya sungguh-sungguh berharap termasuk pada kasus ini, sekiranya tersangka atau terlapor ini dianggap memiliki kondisi kejiwaan yang abnormal, parah sekalipun, tetap proses hukumnya tidak sepatutnya berhenti di kantor kepolisian, tapi tetap berlanjut sampai ke persidangan.
sesuai pasal 44 ayat 2 KUHP. Tapi gini Mas Reza kan sering sekali diminta kepolisian untuk menjadi ahli. Kalau di kepolisian sendiri memang ada penilaiannya ya terkait dengan di level berapakah seseorang bisa dikatakan gangguan kejiwaan sehingga bisa tidak dikenakan sanksi hukum. Tidak sederhana itu. Kita tidak hanya sedang bicara tentang level, tapi kita bicara diagnosis terlebih dahulu. Sesungguhnya apa yang diidap oleh seorang tersangka? Tidak serta-merta segala macam klaim itu akan kemudian bisa mendapatkan dispensasi sebagaimana pasal 44 ayat 1, yaitu lolos atau bebas dari pertanggungjawaban pidana. Tidak. Harus dipastikan terlebih dahulu kondisi kejiwaannya seperti apa, tingkat keparahannya seperti apa, kapan pemunculan gangguan itu, apakah sebelum ataukah saat atau justru setelah yang bersangkutan melakukan perbuatan pidana. Yang jelas, sekiranya dua hal bisa dipastikan ada pada diri tersangka, maka proses hukum berjalan. Pertama, fitness to stand trial, dan yang kedua, competence to stand trial. Oke, singkat saja, kalau hanya sekedar emosional, ini yang diklaim polisi terhadap tersangka, sering tantrum, sering emosional, itu masuk dalam kejiwaan yang mengkhawatirkan sehingga tidak bisa dikenakan sanksi hukum? Tantrum memang merupakan masalah yang tidak juga bisa dipandang sebelah mata. Tetapi sepanjang yang bersangkutan tidak ditantrum, tapi mampu menggunakan akal sehatnya untuk menjawab pertanyaan, untuk berkomunikasi dengan baik, memahami hal-hal yang diajukan kepada dirinya, maka menurut saya proses pertanggungjawaban pidana tetap harus berjalan. Seorang anak kecil bisa tantrum, orang yang mengalami hambatan perkembangan juga bisa tantrum. Tapi sekali lagi, tidak serta-merta klaim tantrum itu akan membuat yang bersangkutan lolos dari lubang jarum. Baik, terima kasih Mas Reza Indragiri, psikolog forensik sudah berbagi perspektif di Kompas Petang sore hari ini. Selamat sore Mas Reza. Terima kasih.